bagi Alfian gagal. Hari yang baru, semangat baru. Semangat baru. Bukan Semuanya pantun. serba baru. Apa? Oh, 1 Oktober nih hari ini kan. Oh iya, 1 Oktober ya Allah kasih Selamat aku datang bulan kebahagiaan. Oktober, terima kasih bulan September. Rezeki, kebahagiaan kesehatan, kebahagiaan semua keluarga. Amin. Tapi guys, 1 Oktober ini kan diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila Ya. ya kan? Oh iya. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Semoga kita semakin mensyukuri hari kemerdekaan yang kita dapatkan. Ya. Kemudian juga keberagaman yang merupakan kekayaan. Jadi kita bisa saling menghargai satu sama lain. Iya, betul. Toleransi. Budaya kita Gak libur nih, gak libur. Jangan libur. Gak ada libur. Nggak libur. Justru harus suka Bukan semangat. tanggal merah. Jangan suka mau libur-libur aja, cicilan banyak. Ya. Libur dikit Semangat ya libur. Sobat Ambiar. Tanggal baru, hari yang baru, semangat baru. Semangat terus. Hari baru, semangat baru. Pasangan cara baru. Oh, semoga ya, semoga ya. Iya. Semoga Iya. dapat pasangan baru. Ya kenapa Info enggak? ya. Selama belum ada janur kuning yang melengkung. Tadi ya kan katanya mau cari yang baru. Hah? Mau cari yang baru? Emang kamu cari yang baru? Apa? Mau cari yang baru? Oh hanya gitu. Hah? Hah? Kenapa sih kok nggak yakin kayaknya? Wih, makanya lu mesti belajar sama bintang tamu kita yang satu ini. Oh, iya, 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 Hebat iya. banget. Usia pernikahan 16 tahun, guys. Kok bisa? Kok bisa? Alhamdulillah kalau begitu. Tanya langsung sama dia. Iya, iya, Kok iya, bisa iya. 16 tahun tanpa ada gosip miring sama sekali? Betul. Seorang perempuan cantik di pagi-pagi Ambiar, Cynthia Lamusu. Wih, bulan baru. Rambut baru loh. Iya ya ampun. Warna Iya 1 Oktober ya rambut baru ya. Cantik sekali loh. 16 tahun ya sama suami udah ya? Tahun. Masih Kok bisa ingat Kak nggak? gimana sih Kak nanti kasih tips buat aku ya Kak. Ya dicari-cari gaya-gaya yang lain-lain, modifikasi biar Gaya komunikasi, Gaya komunikasi. gaya memasak. betul. Iya, Itu iya, nomor iya, satu iya, komunikasi. benar. Betul. Masih ingat menikah tanggal berapa? Ya iya John. Tanggal berapa tuh? Juni Tahun. 2008. Tahu nggak itu hari apa? Hari apa? Hari apa? Hari Minggu, tepatnya Minggu Pahing. Masa sih? Kok tahu banget, kok bisa Tahu tahu? juga. Tadi lupa googling, loh harinya. minggu Oh, orang iya, yang iya, nikah di weekend Minggu itu, Pahing weekend. itu katanya langgeng. Kamu nikahnya waktu itu terakhir Rabu, hari apa ya? Rabu ya katanya? Aku hari Rabu. Rabu apa? Rabu. Rabu apa? Kliwon. Rabu Ladies Night. Oh iya, lengkap nih. Pantesan aja lu. Tidak berakhir dengan baik. Lucu sih. Umurnya pendek banget. Cynthia Lamusu kami semua di sini mengucapkan. Rabu ladies. Konsepnya disco-disco ya. Iya. Kita mau kasih lihat ya, ini dia Cynthia Lamusu pernikahannya bersama dengan sang suami Surya Saputra Boleh. sejak tahun ke-16. Kebahagiaannya rekam dalam tangan berikut. Bucin. Bucin Dua-duanya banget. bucin gitu ya Kak. Iya sih. Pas menikah tuh lebih apa ya? Makin kesini tuh makin ketergantungan satu sama lain tuh lebih kuat. Kayaknya emang harus begitu Itu ya. memang harus begitu ya. 16 tahun tuh bisa digambarkan pernikahannya seperti apa sih? 5 tahun pertama itu pasti adaptasi. Aha. Oh gitu Kak. Oh pantes ya. Pasti proses, pokoknya inget banget ya, jadi miskomunikasi itu sering terjadi. Pasti. Jadi aku ngomong apa, intonasinya beda dikit aja tuh, Pak Surya udah salah tangkapnya beda gitu. Terus masuk tahun ke-10, beda lagi ujiannya, tapi terus nemuin cara komunikasi lain lagi yang kayaknya aku juga pernah share ya. Jadi yang tadinya verbal langsung, sekarang aku lebih banyak pakai tulisan, pakai WA, langsung-langsung. Jadi harus Pelan-pelan. iya, ada waktu dulu jeda gitu. Untuk bisa terbuka gitu ya. Jeda, dipikirin, ditulis, kirim. Terus ada anak-anak juga itu bikin pengaruh sih. Maksudnya mempengaruhi kadang-kadang yang tadinya kita ribut-ribut yang miskom-miskom kecil itu waktu masih berdua kan akhirnya jadi diperpanjang misalnya. Tapi begitu ada anak itu ya udah kadang-kadang anak-anak yang sering mencairkan suasana. Tapi selalu ya dalam rumah tangga tuh komunikasi nomor 1 ya. Nomor satu. Dalam segala hal kayaknya ya komunikasi itu ya. Iya betul. Tapi buat Cynthia Lamusu pengennya tuh harapannya ya, Surya Saputra itu menjadi suami yang seperti apa? Apakah menjadi seperti yang sekarang cukup atau ada harapan lainnya untuk Surya Saputra? Sudah cukup.
Doa nomor 1 itu sehat sih Kak. Iya. Kesehatan. Jadi Bapak Surya itu alhamdulillah kalau soal kerja ya maksudnya. Wah kadang-kadang kalau lihat dia pulang tengah malam gitu ya. Yang aku bisa lakukan cuma peluk, terus capek ya gitu. Tapi kayak pernah ya waktu itu, aku ingat banget tuh aku pas hamil tua apa gimana ya. Pokoknya belum anak-anak belum ada. Dia tuh pernah ngambil produksi 2 sekaligus, syuting dari lokasinya tuh satu di ujung BSD, satu lagi di ujung Bekasi. Sekarang. Dan itu tuh bolak-balik dan dia kan memang gak suka pakai supir. Jadi dia Nyetir. suami yang sangat bertanggung jawab ya. Alhamdulillah. Itu yang bisa membuat semakin jatuh cinta lagi. Yes. Berarti tiap hari jatuh cinta sekarang. Iya, jadi jatuh cintanya tuh bucinnya tuh lebih ke situ. Jadi makin beberapa hal yang dibuktiin sama Mas Surya melalui sikap itu, aku makin tambah lagi, aku makin cinta. Berarti Mas Surya tuh praktek ya, bukan teori ya? Iya, dia bukan kata-kata. Karena Ya, memang yang dia bagus begitu, dia nggak Kak. romantis Jangan kebanyakan ngomong, nggak ada prakteknya. Ini ada bayangan apa sih gede banget? Ih, Iya, Saputra dia dibagi-bagi kebagus ambiar. ya Tasya. Romantis. Pagi-pagi Malam romantis. katanya. Iya. Sampai subuh kerjanya. Halo. Apa kabar? Halo Mas Surya, apa kabar? Silakan Mas Surya Saputra. Pagi romantis. Welcome back, selamat datang kembali Ada kami suratnya semua di itu sini. kayaknya. Terima Ada kasih. surat. Iya coba dibacain Apa itu? dong Oh. suratnya. Surat cinta. Iya. Oke. Lama banget loh. Coba bacain dong, ini surat dari seorang Surya Saputra. Kamu yang baca. Ya. Dear istriku, setiap hari aku bersama kamu itu anugerah yang terindah buat aku. Kehadiran kamu bikin hidup aku berarti dan aku menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Aku akan selalu mencintai kamu hari ini dan selamanya. Sorry kalau aku belum sempurna di mata kamu, dan aku akan terus memperbaiki diri dan terus berusaha yang terbaik buat kita. Oh. Peluk lagi dong, peluk lagi dong, peluk lagi dong, peluk lagi dong. Manis banget, Luar surat biasa cinta ya. gitu dong, Wi. Gigit, gigit, gigit. Bunganya? Emangnya Tahu kue? dong, surat cerai. Gigit. Cynthia Lamusut Iya. tadi bilang bahwa Surya Saputra adalah suami yang benar-benar bertanggung jawab, kerja sampai pagi, terus capek ya. Itu kayak butuh jeda untuk ngomong itu. Berarti itu begitu berarti sekali untuk seorang Cynthia Lamusut ya. Iya. Dan bersyukurnya lagi tuh Surya ini tipe yang misalnya gini, kalau ada libur itu nggak kemana-mana, benar-benar waktunya tuh buat sama kami, keluarga, sama anak-anak, sama istri. Malah kadang-kadang tuh aku nyuruh dia ya, kamu mau itu karaoke sama temen-temen pergi nongkrong apa gitu. Terus pernah gitu satu kali izin, tapi cuma sebentar, ntar situ ke rumah lagi gitu ya. Ya karena saya kan bekerja buat dia, buat anak-anak. Terus anak-anak masih kecil. Jadi momen itu jangan sampai hilang. Jangan sampai pas pulang ntar bingung gitu loh. Nggak, ini siapa gitu kan, nggak enak. Jadi Terus panggilnya Om lagi. om ya. lagi. Jadi sebisa mungkin saya nikmatin deh masa-masa mereka tumbuh. Ya, betul. Karena saya kehilangan masa itu waktu sama bapak kan. Jadi almarhum ayah meninggal waktu umur 3 tahun. Jadi nggak ada momen tuh dijemput di sekolah gitu. Terus main sama-sama orang tua bapak gitu. Tidak ingin momen itu dirasakan Iya. anaknya. Tapi mungkin ini juga salah satu jawaban kenapa pada akhirnya kalau ada waktu libur pengennya sama keluarga sama Cynthia Lamusut. Karena kalau Surya Saputra bilang Cynthia Lamusut lah yang ia butuhkan. Kita mau kasih lihat. Saling Mengimbangi satu dengan yang lain. Yang satu gas, satu bisa jadi rem. Berarti apa, Mbak Tia tuh maksudnya rushing orangnya gitu apa gimana? Iya, maksudnya aku tuh ya lebih Iya. cepat. Lu juga sama ya? Ya.
Sacet, talak, talak kalau lu gitu. Astagfirullahaladzim Rian. Nggak boleh Nikah begitu, dulu Rian. makanya, biar tahu rasanya nikah. Jadi gini, kalau kita lagi ribut nih, dia maunya diselesain hari itu juga. Ayo ya, gitu. Tenang, jangan dibahas sekarang, nanti dulu ya. Aku masih nggak bisa ngomong. Dia mesti, ayo sekarang kita selesaiin. Iya. Gue bilang, ntar dulu. Besok masih bisa, sekarang tenangin, cool down dulu. Besok. Karena suaminya modelnya kayak Mas Surya Saputra. Coba kalau suaminya kayak kita, merepet juga ya. Balas pantun kan Misalkan bini lagi ngomong, gua tuh capek gini. Heh, emang lu pikir gua nggak capek? Ulang lagi Gampang. Kalau lah, kayaknya gimana? Iya. Dua kali. Benar. Kitanya ngomong 1.000, dianya ngomong 10.000 ya. nggak ketemu. Harus kalau ini bakal aman selamanya. Kalau ribet jabak-jabakan ya? Iya, aku kan pernah rumah tangga juga. Tapi kan gak gampang ya buat satu sama lain mengimbangi, yang satu cepet, yang satu lambat. Iya. Awalnya pasti kan ada konflik-konflik Iya, itu gitu tadi kan. aku bilang kan waktu 5 tahun pertama Begitu ya? banyak prosesnya, sering Adaptasinya. menangis akunya juga. Prosesnya 5 tahun itulah ya Kak. Iya, di awal-awal tuh Sempat ibaratnya angkat tangan nggak, aduh kayaknya capek deh aku. Ini kok lama banget nyelesain masalah gitu diemnya. Iya. Akunya kan yang suka nggak sabar gitu ya. Maksudnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah aku maunya cepet-cepet diselesaikan. Ayo kita ngomong. Nah, sementara kan Menunggu Mas itu kan Surya enak ya Kak. maunya ya udah berpikir dulu, tenang Calm dulu. down. Naik motor dulu kemana gitu. Biasanya pernah paling lama untuk mendiamkan masalah supaya tenang dulu tuh berapa lama? 2 hari. Wah, sampai 2 hari ya. Oh 3 hari. Oh, 3. Itu masalah apa sampai lama banget Mas Surya? Apa ya? Ya miskom aja. Ya miskom aja, teman. Waktu awal-awal tuh itu soal suara. Ah. Kadang Hal kecil lah ya ini Kak. kan dari Miss Gorontalo ya kan. Voltase 220 kadang kan. Iya. Ini meskipun walaupun Betawi, tapi tapi Betawi Solo. Apa maksudnya kayak orang Solo. Lembut Gak sekali. seneng yang terlalu kenceng-kenceng tuh gak. Tapi ya begitulah pasangan yang mendekati sempurna. Karena tidak ada yang sempurna ya, bisa melengkapi satu sama lain. Coba Mbak Cynthia langsung boleh lihat Mas Surya Saputra. Suami yang bekerja, sampai dengan malam bahkan subuh untuk keluarga, sebagai tulang punggung keluarga, membahagiakan anak dan juga istri. Mau bilang apa sama Surya Saputra? Silakan. Nah, ditatap dong, tatap-tatapan. Aduh. Pak, terima kasih. Bapak sudah menjadi suami. Papa yang luar biasa. Amin. Tanggung jawab, penuh cinta kasih. Satu yang aku minta, jaga kesehatan, jaga mata, jaga hati, jaga semuanya. Banyak ya. Pokoknya kita sayang Papa banget. Terima kasih untuk semua kasih sayang. Jadi kasih yang Papa berikan untuk keluarga. Surya Saputra apa yang ingin disampaikan untuk seorang perempuan yang menemani 16 tahun? Tadi udah pakai surat. Belum lama ini aku sempat mengeluh. Lagi capek banget. Syuting bolak-balik tiap hari, nyetir sendiri ke Ciawi. Terus udah mulai badan gak enak gitu. Cuman setiap kali ngelihat kamu, lihat anak-anak, itu aku senyum. Makanya kenapa aku selalu pasang foto kamu dan anak-anak di depan, supaya sebagai pengingat, hey, ada kalian loh gitu. Jadi kalian semangat kerja aku, sampai kapanpun akan jadi semangat kerja aku. It's very sweet. Surya Saputra dan Cynthia Lamusu 16 tahun pernikahan ya. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak. Aku tuh selalu ngomong ya, dalam hati, sering juga sih. Mas Surya itu seperti jawaban doa. Ternyata ya berbelas tahun yang lalu sama Cynthia remaja yang belum menikah ya pada saat itu. Aku cuma bilang waktu itu sama Allah, berikan seorang laki-laki yang aku butuhkan.
bukan yang aku mau seperti apa, yang bisa mengisi. Dan ternyata begitu beberapa tahun menikah aku baru menyadari memang banyak sifat-sifat Surya itu yang mirip papaku juga gitu ya. Kayaknya itu tuh yang akhirnya benar-benar bikin klik nyaman gitu. Kalaupun kita berantem-berantem atau apa, ya itu tadi Tarian kan nggak ada yang sempurna. Jadi kita ingat hal-hal yang baik-baik dan kelebihan-kelebihannya dia gitu. Jadi jangan membahas, jangan justru menghabiskan waktu justru kekurangannya gitu. Kekurangan. Jawaban dari doanya Chintya Lamusu. Kita juga berdoa semoga Chintya Lamusu sama Surya Saputra selalu diberikan kesehatan. Karena kalau ngomongin soal kondisi fisik, kita baru dengar masalah yang satu ini terkait kondisi fisik dari Chintya Lamusu. Sempat menghilang dari sosial media, Chintya Lamusu ternyata menderita penyakit hiperagregasi trombosit. Apa itu Mbak Zia? Hiperagregasi trombosit. Iya, hiperagregasi trombosit itu satu kondisi kelainan darah. Kalau bahasa awamnya itu pengentalan darah. Oh, pengentalan darah. Ya, jadi sebenarnya ini penyakit lama. Waktu aku hamil itu baru terdeteksi. Karena mungkin kan sebelum-sebelumnya ya kita jarang cek-cek ya. Tapi pas hamil itu kan kita screening banyak, akhirnya terdeteksi lah aku punya pengentalan darah. Makanya tindakan waktu dulu hamil itu sempat disuntik obat pengencer darah sebanyak 37 kali. Wow. 37 hari tidak boleh berhenti, karena kalau enggak perkembangan janinnya itu ya enggak. Karena salah satu faktor keguguran dalam kehamilan itu ternyata pengentalan darah itu. Karena asupan nutrisi itu tidak bisa sampai ke janinnya. Ya gimana dia mau tumbuh kan? Gitu. Tapi sampai sekarang masih minum obat? Enggak, jadi itu kondisi dulu. Kemudian ya udah berjalan waktu, aku juga kan sempet ya tahun 2021, 2022 tuh yang mencoba untuk merubah pola hidup sehat. Itu lebih enak semuanya ya. Nah ini hampir setahun ini belakangan ini mulai kendor lah nih ya. Semangat diet, semangat olahraga. Sama lah kita kemarin. Tomat. Habis tobat kumat. Tobat lalu kumat. Iya. Ya gitulah, pokoknya di antara banyak kesibukan sehingga mulai tidak fokus si menjaga pola hidup sehat itu. Nah, itu biang keroknya justru karena ketika olahraga berkurang, makan mulai sembarangan gitu ya. Tidur juga ada banyak begadang, ya itu penyebab-penyebab yang akhirnya kekentalan darah itu betul. kembali muncul. Balik lagi. Gejalanya kemarin sih mulai kerasa itu ngilu-ngilu. Kram, sering kesemutan atau cepet capek. Udah tuh sudah curiga ya. Akhirnya ya cek darah, medical check up. Bener. Hiperagregasi Itu trombosit ya. angka normal wanita dewasa itu harusnya di 50. Maksimal ya batasnya. Nah aku tuh di 83. Oke, ini kita mau kasih lihat ya foto saat Chintya Lamusu ketika dalam keadaan kondisi darahnya normal, kemudian di sampingnya saat terjadi hiperagregasi. Ya, jadi itu salah satu indikator juga. Jadi tiba-tiba muka tuh bisa bengkak. Bloated ya? Iya kemarin. Aku sampai panik, ini apa? Sampai berapa lama bloated atau bengkaknya itu? Bengkak tuh kemarin hampir 3 hari. Sampai ke kaki badan seluruh yang lain? Iya, kalau kaki tuh nggak enak. Pokoknya jalan kita habis duduk. Linu gitu. Iya, linu. Aduh, pokoknya rasanya jompo banget. Nah, kadang-kadang gini, kita tuh suka terjebak sama pikiran ya gini. Aduh, aku malas olahraga karena badan aja pakai gerak ngilu. Padahal itu indikator dari badan kita bahwa kita harus banyak gerak justru gitu loh. Justru gerak, jangan malah aduh gimana mau olahraga saya kaki aja ngilu. Akhirnya ada pantangannya sih buat mereka yang mengalami pengentalan darah supaya pengentalan darah. Makanan pasti diatur. Jadi minyak ya. Udah paling benar sebenarnya diet yang kemarin aku lakukan. No tepung. Padahal ini banget ya gula, Cynthia betul. ya. No tepung, no gula, sama ya tentunya makanan-makanan yang memancing kolesterol tinggi gitu. Itu yang dikurangin. Tapi kemarin angka kolesterol aku nggak terlalu tinggi justru, jadi si
ya pengentalan darahnya Oke. itu ya. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan, ini pasangan yang bisa dibilang pasangan yang begitu perhatian, concern dengan kesehatan pun juga dengan sang suami ini mencoba untuk selalu nyeker ya, katanya grounding kalau istilah zaman sekarang. Kita mau kasih lihat. Oh, Ingin lama bersama anak dan istri, Surya Saputra nyeker untuk jaga Dari mana nih? kesehatan. Nyeker tuh kayak makan Nyeker. ceker. Ya, Ini berapa istilahnya lama? grounding. ya. grounding yes. nyeker tuh gini tuh, aduh. Nyeker, nyeker. Gak pakai sepatu, gak pakai sendal, jalannya tuh di Nyeker main, itu. di rumput, di batu-batu gitu. Gimana Mas Surya? Setiap pagi atau Iya, sayangnya nggak setiap pagi sih. Kalau pas Harusnya syuting pagi ya pagi, bagus ya. iya, pada saat pagi sih paling bagus di kebun gitu ya. Harus nyentuh tanah, terus ada matahari pagi. Kita pernapasan aja. Itu paling bagus. Kayak yoga gitu ya Mas. Yes. berapa lama grounding biasanya? 5 sampai 10 menit. Fungsinya apa grounding? Mungkin buat sobat biar yang belum tahu. Jadi reducing inflamasi dalam badan. Kita nggak pernah tahu kan dalam badan kita tuh ada peradangan apa. Mungkin otot, mungkin internal di dalam ya, ginjal apa segala macam. Nah itu bisa mengurangi peradangan satu. Terus memperbaiki sel. Jadi pada saat kita nyentuh tanah, energi bumi sama energi kita selaras. Betul. Nah penyembuhan tuh mulai. Itu harus apa aja Mas Surya? Tanah atau batu-batuan atau kayak Mungkin tanah sih sebetulnya. Oh, tanah. Rumput nggak apa-apa. Oh aspal gitu? Aspal jangan. Jangan. Jangan aspal. Mendingan Tanah merah gitu? ya rumput boleh. Rumput. Rumput ya? Dulu tuh aku inget banget waktu ke Manado, waktu masih kecil, papa tuh selalu bilang, itu ada rumput lapangan besar sekali, Iya. jangan pakai sendal pagi tapi. Ya itu bagus banget. Jam 6 gitu, setengah 6 itu Embun-embun pagi itu embun pagi itu udah bagus, harus ya. diinjek katanya. Itu bagus buat kesehatan. Anak-anak waktu kecil juga sama. Jadi kita sengaja bangunin pagi-pagi untuk mereka nyentuh embun, Embun di rumput. iya, di rumput. Sobat Ambiar bisa googling di sana banyak informasi mengenai grounding. Saya juga punya coach dia namanya Mr. Gobin. Dia kemana-mana iya, tahu. kalau naik Nggak pesawat pakai- aja pernah dia bahkan pakai sepatu nyeker. ya? Iya, naik pesawat kemana-mana dia beneran nyeker. Hidupnya memang sudah seperti itu dan memang baik buat kesehatan ya. Tapi ngomongin soal kesehatan, concern mereka juga sama anak-anak, kita mau kasih lihat yang satu ini. Surya Saputra alami trauma masa kecil hingga gagap bicara. Tak ingin terjadi pada anak. Maksudnya speech delay atau Iya. gimana? Ada momen-momen di mana saya tuh nggak ngerasa didengar sebetulnya. Itu beda lagi ya. Jadinya ngomong harus cepat supaya dalam otak waktu kecil didengar. Tapi ternyata enggak. Maksudnya tuh didengar, tidak didengar tuh gimana? Apa ya? Ya ini sebenarnya ini enggak ya sebetulnya ini akhirnya kemarin kebuka juga sih pada saat lagi ngobrol di acara apa press conference, bukan press conference ya talk show-nya di film itu ya. Bolehkah aku menangis sekali saja? Kayak nggak dianggap gitu Mas? Iya, sometimes. Oh, ya? Apa yang kita utarakan, apa yang kita sarankan, kadang didengar tapi nggak diturutin. Oh. Terus artinya jadi pada saat itu waktu kecil pun harus ngomong cepat nih, harus ngomong cepat. Jadi apa yang di otak sama di mulut tuh nggak sama. Jadi pernah di sekolah waktu ditanya jadi stutter gitu. Oh. Jadi karena itu. Jadi Saya rasa ingin karena itu. cepat-cepat menyampaikan sementara mulut belum ready. Belum ready. Jadinya Jadi di sini tuh banyak Jadi sebentar. delay ngomongnya. oh itu karena ketika waktu kecil merasa tidak didengar. Yes, jadi sebisa mungkin saya akan mendengar anak-anak sekarang. Iya tapi Jadi ya tapi benar Tapi banget. apa yang membuat seorang Surya Saputra ketika kecil merasa tidak didengar? Apa alasan dari keluarga yang sepengetahuan atau asumsi Ada Surya sih. Saputra? ada sih. Saya nggak bisa ngomong terlalu detail sebenarnya, It's okay. tapi ada sih beberapa hal yang Bener juga sih. ya jadi menyebabkan itulah. Saya nggak bisa ngomong lebih detail di situ. Iya, iya. Jadi pokoknya kalau yang kalian punya anak Dengerin lah apa yang mereka dengerin. ceritakan ya. Jadi kadang-kadang kita cuma tanyain mereka apa yang mereka rasain, Iya, mereka ada saran apa, tanyain aja. betul. Let them talk. Biarin mereka ngeluarin apa yang mereka rasain, mereka punya saran, dengerin. Jangan enggak. Nah, dengerin aja dulu. Namanya ada anak kecil Kalau kan mereka ada udah ketakutan selesai, ya Mas ya. yes. Pada saat digituin, satu adalah
yang terjadi adalah self confidence. Iya betul. Self confidence jadi berantakan. Kedua, Bagus. apa ya, self confidence sebetulnya paling ini sih. Sama Jadi kayak orang ini ya Mas Surya, jadi kayak orang dibilang stres enggak stres juga enggak. Karena Iya. setiap stres loh, bukan gas. ya, maksudnya gedenya nanti. Iya. kalau Tapi ini kita- juga jadi pelajaran buat Sobat Ambiar, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berbicara dan juga didengar. Ya, dan kita juga akan memberikan kesempatan untuk Surya Saputra menjawab pertanyaan kita dalam kursi kegagalan. Let's go. Mas Surya, teman. Bersama dengan Surya Saputra. Pertanyaan kami, silakan duduk terlebih dahulu. Kalau suatu saat nanti ternyata anak mendapatkan perundungan, apa yang akan Surya Saputra lakukan? Gua suruh dia berantem lagi, gua suruh dia pukul bagian-bagian yang bikin sakit. Sampai menang. Jadi harus balas. Yes. Kalau dipukul ya. Kalau nggak dipukul, saya verbal, diemin dulu. Kalau udah keterlaluan, balik ini. Udah diajarin dari sekarang tuh? Yes. Oh, oke. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, sebutkan satu kegagalan yang pernah Surya Saputra rasakan sebagai seorang ayah dan suami. Pernah marah sama Tatiana dan akhirnya gue nyesel banget. Oh iya. Sebenarnya nggak tinggi, nggak kenceng-kenceng amat, tapi buat gue, kok gue yang sakit ya gitu. Tatiana, itu gue yang, hah? Why did I say that? Gitu, jadi gue nyesel itu sih. Perempuan ya. Ya. Itu sih. Jadi menganggap itu sebuah kegagalan. Yes, jadi harus sama anak perempuan harus seini mungkin deh, karena dia akan mencari pasangan sesuai sama yang dia idolakan, which is adalah bapaknya. Iya. But lesson learned ya, pelajaran diambil. Tentu saja kita juga berharap semoga Sobat Ambiar selalu belajar dari kegagalan. Jangan menyebut sebuah kegagalan dengan kata kegagalan, tapi sebuah pengalaman untuk bisa lebih baik. Pelajaran. Kita akan kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Geger! Ambil cahaya cinta